Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola insabilu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahu alazim. Pemirsa KPI TV yang dirahmati Allah. Ada sebuah pertanyaan dari beberapa fenomena yang terjadi di mana-mana aktivitas dakwah berkembang. Cendawan di musim hujan, dimulai dari profesional, para artis, maupun orang biasa. Pertanyaannya adalah, siapakah yang memiliki kewajiban berdakwah? Dalam surat An-Nahl ayat 126 yang sudah saya bacakan tadi, yang artinya, ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'idoh hasanah, dengan mujadalah atau diskusi. Menurut ayat ini, bahwa perintah berdakwah atau anjuran berdakwah adalah kepada siapa saja. Namun tentunya tidak asal saja. Siapa saja, tapi tidak asal saja. Dalam ayat ini disebutkan ada 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah. Dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan santun, dengan sopan. Wal mau'idoh hasanah, dengan tauladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, berdiskusi, berdebat dengan baik. Itu yang seharusnya dilakukan oleh kita yang ingin berdakwah. Pertanyaan berikutnya, apakah dakwah itu harus disengaja atau tanpa disengaja? Apakah dakwah itu juga dilakukan oleh individu atau kelompok? Berdakwah sebaiknya disengaja, karena kita menginginkan ada dampak, ada efek, yakni perubahan. Seperti sejarah Nabi, ketika Nabi berdakwah, itu kan menimbulkan perubahan di kalangan masyarakat Arab yang jahili menjadi masyarakat yang ilahi. Masyarakat yang bengis, masyarakat yang kasar, menjadi masyarakat yang damai, hidup tentram. Jadi sebaiknya dakwah dengan cara diniatkan untuk merubah masyarakat. Yang pertanyaan berikutnya, apakah dakwah itu dikerjakan oleh individu-individu atau sendiri-sendiri atau secara berkelompok atau berorganisasi? Kalau kita merujuk kepada firman Allah yang sudah dibacakan tadi, itu dakwah bisa individu. Lebih baik lagi kalau terorganisir atau berkelompok. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi. Dakwah yang dilakukan secara individu itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dalam bentuk
apa saja. Tentu yang sesuai dengan syariat. Sementara dakwah yang dilakukan secara berkelompok atau berorganisasi memang di sini diperlukan manajerial, kekompakan tim seperti dakwah melalui media massa, misalnya melalui televisi. Banyak person yang terlibat di sini, bukan hanya dai-nya atau penyampai dakwahnya, tapi para kru, apakah itu kameramen, penata cahaya, ataupun penata ruangan, dekor, dan seterusnya, itu semuanya terlibat. Artinya, dakwah secara kelompok atau berorganisasi memang harus disiapkan secara matang, dimanage dengan baik, sehingga hasilnya memuaskan. Itu barangkali bedanya dengan dakwah yang individual. Karena itu kita juga sering melihat beberapa kelompok organisasi dakwah, baik yang sifatnya kemasyarakatan maupun yang bersifat nasional. Ya, kita bisa melihat organisasi-organisasi dakwah. Dengan kata lain, semua yang kita lakukan diharapkan bisa memberikan dampak kepada masyarakat, memberikan nilai-nilai syariat yang membumi, nilai-nilai syariat yang menjadi tatanan, pedoman dalam kehidupan kita di dunia, sehingga kita mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Seperti yang sering kita baca di akhir doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.